Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah ya, kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul dalam kelas ini. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang diberikan oleh Allah dapat bermanfaat dunia dan akhirat. Ya. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, di sini ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Oh iya, pelajaran minggu lalu yaitu pelajaran mengenai sholat sunnah. Sholat sunnah itu apa? Sholat sunnah adalah sholat yang hukum pengerjaannya itu hanya dianjurkan, tidak diwajibkan ya. Tetapi ketika orang mau melaksanakan sholat sunnah, beliau akan diberikan pahala. Nah, sholat sunnah ini ada dua, sholat sunnah berjamaah dan sholat sunnah munfarid. Nah, kali ini kita akan mempelajari salah satu dari macam-macam sholat sunnah munfarid, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa pengertian sholat tahiyatul masjid? Sholat tahiyatul masjid yaitu sholat yang dilaksanakan untuk menghormati masjid. Nah, ketika seorang muslim hendak memasuki masjid, itu dianjurkan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Berapa rakaat? Ya, 2 rakaat. Nah, sebelum kita memasuki masjid, alangkah lebih baiknya ada doa ya. Doanya seperti ini. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jika kita sudah memasuki dalam masjid, alangkah lebih baiknya sebelum duduk kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Adapun tata caranya yaitu yang pertama niat. Ada yang tahu di sini bunyi niat sholat tahiyatul masjid itu gimana? Akan ibu ini ya, ibu bacakan ya. Bismillahirrohmanirrohim. Usolli sunnatat tahiyatal masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Nah, setelah kita melakukan niat, kita melakukan takbiratul ihram, lalu doa iftitah, al-fatihah, dan surat-surat lainnya sampai salam. Adapun hikmah yang diperoleh seseorang ketika melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid yaitu yang pertama, dapat membentuk kepribadian seseorang. Kepribadian seseorang itu dapat dirubah ya. Ketika seseorang tersebut semula memiliki kepribadian yang buruk, itu akan ketika rajin, ketika istiqomah melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, ia akan berjalan dengan sendirinya. Kepribadian itu akan berubah menjadi lebih baik. Nah, yang kedua yaitu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun hikmah yang ketiga yaitu dapat menghilangkan segala penyakit hati. Nah, di sini ada yang tahu penyakit hati itu apa saja? Ya, ada iri, dengki, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Kenapa mampu menghilangkan segala penyakit hati? Karena ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita menyibukkan diri untuk beribadah, kita akan dengan sendirinya meninggalkan kebiasaan buruk kita, seperti ghibah, menceritakan keburukan orang lain. Nah, itu dengan sendirinya akan menghilang seperti itu ya. Hikmah yang keempat yaitu sebagai ungkapan rasa syukur hamba kepada Allah atas segala nikmat yang sering hamba lupakan, atau ya hamba tersebut sering kufur nikmat ya kepada Allah. Yang kelima yaitu hidup menjadi nyaman dan tentram ya. Ibu rasa cukup ya penjelasan dari ibu. Di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya gak ada ya. Nah, ibu cukupkan pertemuan kali ini. Sebelumnya ibu simpulkan ya, sholat sunnah tahiyatul masjid itu tadi apa? Sholat sunnah yang sifat pengerjaannya itu hanya dianjurkan, tidak diwajibkan. Lah, sholat sunnah tahiyatul masjid itu untuk apa?
untuk menghormati masjid. Nah, kapan pelaksanaan salat sunat tahiyatul masjid? Ketika sebelum duduk, ketika sudah memasuki masjid dan seseorang tersebut belum duduk. Nah, seseorang tersebut dianjurkan untuk melakukan salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Nah, lalu adapun tata caranya itu seperti apa? Ya, seperti salat biasa. Ya, sekian dari Ibu, semoga bermanfaat. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul masjid bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.